I'm an ectomorph, which means that it's stage left. Hai guys, kembali lagi bersama Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Bagaimana kabar kalian para TikTokers, Facebookers, dan YouTubers yang masih suka bikin konten aneh dan menghalalkan segala cara demi untuk mencapai sebuah kata, yaitu viral? Siap-siap, karena kali ini Bang Rian akan membahas sebuah film berjudul Hell of a Summer. Film ini bercerita tentang tragedi yang mengerikan yang dialami oleh beberapa pemuda di sebuah perkemahan di mana mereka harus berjuang untuk selamat dari aksi pembunuh keji dan teror yang telah merenggut nyawa beberapa temannya. Lalu siapa pelakunya dan apa tujuannya? Biar nggak penasaran, kita langsung ke pembahasannya. Cerita diawali dari suatu malam di sebuah perkemahan dengan memperlihatkan seorang pria yang terlihat sedang berusaha ingin menghibur kekasihnya dengan sebuah lagu yang katanya lagi viral. Akan ku cari jalan kemana, kini aku Karena merasa terhibur, sang kekasih pun bergegas ke pondok mencari tuak sisa tadi sore untuk kekasihnya. Tapi setelah kembali dari pondok, tiba-tiba lalu scene beralih kepada seorang pria brewok bernama Jason yang tampak sedang berdebat dengan ibunya yang tidak setuju dengan keputusan anaknya yang memilih jadi seorang konselor di perkemahan dengan gaji di bawah UMR, dengan menolak tawaran sebuah perusahaan yang bersedia membayarnya dengan bayaran di atas UMK Batam. Dan setelah tiba di lokasi perkemahan, sebelum meninggalkan Jason, ibunya berpesan agar sebaiknya Jason memikirkan masa depannya. Lalu scene beralih kepada dua pemuda kaya bernama Bobby dan Christian yang berharap bisa tidur dengan wanita-wanita cantik peserta camp tahun ini. Sementara di tempat lain, peserta camp lainnya terlihat tak sabar untuk menikmati momen spesial di perkemahan musim ini. Kemudian scene memperlihatkan seorang wanita bernama Demi yang tampaknya bukan kali pertama mengikuti momen ini. Terlihat dari aksinya yang tak segan-segan meminta Jason untuk mengeluarkan barang bawaannya. Sementara dia sendiri hanya sibuk berinteraksi di kolom komentar postingannya. Yeah, well, I'm really excited that you're back. Asking for another tutorial, so today. Setelah menemui Demi, Jason kemudian menemui peserta lainnya bernama Ezra. Seperti Demi, Ezra juga terlihat kaget ketika melihat Jason yang kembali hadir setelah sempat berjanji tidak akan kembali ke perkemahan itu lagi. Dan kebetulan saat ini Ezra sedang menggarap sebuah opera. Ia kemudian menawarkan sebuah peran kepada Jason yang membuat Jason bergegas meninggalkan Ezra. Lalu saat Shannon dan Ari sedang asik ngobrol, dua pemuda pecinta selangkangan itu pun akhirnya tiba setelah membuat Ari kesal dengan kedatangan mereka yang tidak tepat waktu. Sementara di tempat lain terlihat Jason menemui peserta lainnya bernama Claire yang tampak kesulitan saat membuka pintu pondoknya. Dan kemudian berhasil terbuka setelah Jason yang sudah paham setiap sudut dan setiap benda yang ada di perkemahan itu mencoba membantunya. Sama seperti Demi dan Ezra, Claire ternyata tak menduga kalau Jason akan hadir di perkemahan tahun ini. Dan saat Jason bertanya tentang keadaannya, Claire kemudian bercerita tentang dirinya yang baru saja putus dengan kekasihnya. Dan itulah alasan Claire saat ini berada di tempat ini. Lalu saat Jason bertanya lebih dalam, Claire kemudian mengalihkan topik dengan berkata kalau sebaiknya mereka bergegas menemui para peserta camp yang sudah menunggu mereka. Dan saat akan menemui konselor bernama John di pondoknya, Jason pun terkaget setelah menemukan surat dari John yang meminta ia dan Claire untuk memimpin camp sampai 2 hari ke depan.
Sebagai sesama konselor, ia pun menerima tugas tersebut dan mulai memberitahu hal itu kepada para peserta camp dan meminta mereka agar tidak segan-segan untuk bertanya tentang apapun, sembari mulai meminta para peserta untuk mengumpulkan ponsel seperti aturan yang sudah berlaku di camp itu. How refreshing is it to get a chance to take a break? But let's also remember, the camp has very strict policies against throne spoilers. Saat semua peserta sedang bersenang-senang di danau, Noel yang hobi film horor pun sibuk sendiri dengan buku horornya dan tampak menolak tawaran Jason yang memintanya untuk bergabung bersama yang lain. Kemudian scene memperlihatkan Jason yang tampak sedang memperlihatkan cara memanah yang benar kepada Claire. Lalu mencoba meminta Claire untuk tetap berpikir positif setelah Claire bertanya tentang janji John dan Katie, konselor yang tak kunjung datang setelah 2 hari berlalu. Ia kemudian meminta Claire untuk membantunya dalam memimpin camp tahun ini sampai John dan Katie tiba, yang ternyata kedua konselor itu sudah tewas di awal film. Take aim again and let go. Lalu scene beralih kepada Bobby yang gagal meraih simpati Demi setelah Shannon memberitahu Demi kalau mobil itu bukan miliknya. Dan harapan untuk tidur bersama wanita camp pun pupus setelah melihat semua berpasangan sementara ia masih tetap menjomblo. Lalu saat waktu makan malam, terlihat Miley, wanita vegetarian itu terlihat protes setelah mengetahui menu makan malam hari ini adalah daging panggang. Tak lama kemudian, tampak Bobby mulai mendekati Miley dengan berpura-pura juga seorang vegetarian. Dan di tempat lain, tampak Claire dan Aris sedang berdebat tentang menu makanan yang dapat membuat alerginya kumat. Dan berkata kalau 25% pengidap alergi mengalami kecemasan sosial saat penyakit itu kambuh. Dan saat Claire berkata semua itu tidak benar, merasa kesal, Ari pun bergegas meninggalkan mereka. Sementara Bobby kembali harus menjomblo setelah Miley ternyata tidak menyukai pria Scorpio. Dan malam pun tiba, tampak Jason sedang menuju ke suatu tempat, sampai akhirnya... Have you seen my other lash curler? I literally... Di tempat lain di tengah hangatnya api unggun, Mike terlihat sedang bercerita tentang kisah saat ia lolos dari kejaran polisi. Sementara Claire mulai sadar kalau saat ini Jason tidak bersama mereka. Setelah memeriksa ke pondoknya, ternyata Jason sedang berusaha membuat para peserta camp merasa nyaman dengan ketidakhadirannya di acara api unggun tersebut. Claire kemudian meminta Jason agar lebih profesional, lalu kemudian mengajak Jason untuk melihat Bobby yang sesaat lagi akan melakukan atraksi melompati api unggun. Man, he definitely not doing this. I know. Fire can't burn a dragon. Come on, just do it, pussy. No, I'm about to. Dan ternyata atraksi Bobby melompati api unggun gagal guys. Setelah ia berpikir tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menghibur mereka. Lalu scene beralih kepada Miley yang terlihat berusaha untuk mengatasi rasa laparnya meski harus dengan daging bakar. Dan tiba-tiba... I hate you. Beyond meat. Kemudian saat Jason berniat memberitahu Demi tentang aktivitas mereka esok hari, tiba-tiba... About a couple of sharp and you decent? Melihat kondisi Demi yang mengenaskan, Jason pun segera memberitahu para peserta tentang apa yang sudah ia temukan dan berkata kalau mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Dan tampak tak satu pun dari mereka yang percaya dengan ucapan Jason. We need
to leave. Lalu, untuk memastikan ucapan Jason, mereka pun bergegas memeriksa kamar Demi, dan ternyata Stage blood. Definitely done. setelah melihat mayat Demi sudah tidak ada dan memastikan kalau cairan itu adalah darah sungguhan, mereka sontak berlari terbirit-birit. Sementara Jason mencoba menemui Claire dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah melihat ban mobil sudah bocor dan mesin tidak berfungsi, mereka pun memutuskan untuk berlindung di sebuah pondok. Setelah sadar kalau Mike dan Miley tidak bersama mereka, mereka kemudian memutuskan untuk mencari kedua teman mereka tersebut sebelum mereka ikut terbunuh. Tapi karena tidak ada yang berani keluar, Jason pun memutuskan untuk mengundi. I don't know. 2, 1. Queen. Dan hasilnya, Jason, Ari, dan Ezra pun harus menerima kenyataan terpilih menjadi orang yang harus mencari keberadaan Mike dan Miley. Dan setelah memeriksa setiap pondok, tiba-tiba setelah lari kocar-kacir melihat kepala Miley dalam kulkas, Jason pun memberitahu mereka apa yang sudah ia lihat dan mengira Ezra dan Ari sudah bersama mereka. Setelah menunggu berjam-jam tak kunjung muncul, Noel pun memilih cara mistis untuk mengetahui posisi Ezra dan Ari saat ini. Meski awalnya ditolak oleh Bobby, tapi tak mau bernasib sama dengan Demi dan Miley, Bobby pun terpaksa mengikuti cara aneh itu. Lalu, berlagak seperti seorang dukun, Noel kemudian berkata kalau ia sudah terhubung dengan arwah Ezra. Dan saat ditanya siapa pembunuh itu, alat Noel pun menjawab kalau arwah Ezra sendiri pun tidak tahu. Dan saat mencoba terhubung kepada Demi, tiba-tiba sementara di tempat lain tampak Ari tersadar sudah dalam kondisi terikat. Dan saat si pembunuh muncul, ia pun memulai aksinya dengan mengoles pisaunya dengan selai kacang terlebih dahulu, berniat agar rasanya seperti ada kacang-kacangnya kayaknya. Kembali ke pondok, di mana Ezra, bukan arwah Ezra, yang lolos dari serangan si pembunuh berusaha memberi informasi tentang sosok pembunuh yang ia sebut bukan sosok makhluk, tapi orang yang mereka kenal dan orangnya adalah Jason. The killer is Hoshberg. Mendengar itu mereka pun segera menahan Jason atas semua asumsi Ezra tentang Jason serta aura negatif yang dirasakan oleh Noel saat pertama kali bertemu Jason, meski Claire ngotot kalau Jason bukan pembunuh. I'm not a killer. Setelah merasa sudah mengamankan si pelaku, mereka pun mulai mencari Ari dan Mike, sementara Bobby memutuskan untuk tetap menjaga Jason. Dan saat Shannon, Ezra, dan Chris sedang sibuk, Claire terlihat berniat melakukan sesuatu. Dan saat Bobby bertanya tentang alasan Jason melakukan semua ini, tiba-tiba I'm an ectomorph, which means that it's setelah berhasil menyelamatkan Jason, Claire dan Jason pun bergegas meninggalkan tempat itu. Dan aksi mereka sempat diketahui oleh Shannon meski mereka tidak berhasil menghentikan Jason dan Claire. Dan di perjalanan saat sedang beristirahat, tiba-tiba Claire melihat sesuatu. Sementara di tempat lain, saat Noel berniat melihat suasana di luar lewat jendela, tiba-tiba scene kembali kepada Claire dan Jason yang akhirnya menemukan mayat Ari dan Miley. Melihat itu, sebagai seorang pemimpin camp yang bijak, Jason pun meminta Claire untuk melanjutkan perjalanan dan segera mencari bantuan. Sementara, ia akan berusaha menyelamatkan peserta camp yang masih tersisa. Meski Claire tidak setuju setelah melihat perbuatan mereka kepada Jason, Jason tetap pada pendiriannya. I'm sorry.
Dan di tempat lain tampak Chris akhirnya menemukan Mike dan Demi. Melihat itu, Mike pun berniat menghabisi Chris, tapi gagal setelah Chris berkata kalau pelakunya adalah Jason. Dan saat mereka menjelaskan semua asumsi mereka, tampak Mike manggut-manggut saja. Dan ternyata semua ini adalah ulah Demi dan Mike yang sudah menyusun rencana akan menghabisi semua peserta camp setelah berpikir mereka akan viral saat media mengetahui mereka sebagai orang yang selamat dari peristiwa sadis itu. Okay, fuck it. Let's do it. Saat Jason dalam perjalanan kembali ke camp, Mike dan Demi mulai meminta satu persatu peserta camp untuk menjelaskan kronologi kejadian yang mereka lihat, yang kemudian videonya direkam oleh Mike dan Demi untuk dijadikan sebagai bukti. Monstrous, despicable, and Balls at the guy. Real psycho. Okay. Dan saat Jason mulai menyusup ke sebuah pondok, Jason berhasil memergoki Mike saat baru saja membuka topeng dari wajahnya. Sementara saat Ezra berniat menghibur teman-temannya, tiba-tiba rude mechanical upon Athenian stalls, intended for great theater to rehearse a play intended for... Where? Left! Stage left! kemudian giliran Chris yang akhirnya menemukan topeng pelaku dan Jason yang sudah dalam posisi terkapar. Namun keberadaannya diketahui oleh si pelaku setelah mendengar langkah kakinya. Bobby yang saat itu bersama Shannon, gadis incarannya, meminta Shannon untuk pergi bersamanya. Tapi Shannon menolak karena sebenarnya ia lebih memilih Chris daripada Bobby. Kemudian scene beralih kepada Demi yang terlihat berusaha membangunkan Jason. Setelah Jason terbangun, ia berjanji akan melepas sumpalan di mulutnya jika Jason tidak berteriak. No one can hear you. Sementara di tempat lain, Claire yang mulai jatuh cinta kepada Jason terlihat tiba-tiba menghentikan langkahnya. Scene kembali kepada si pembunuh yang masih terus mencari Chris. Sementara Shannon masih berusaha membujuk Bobby untuk membantunya menyelamatkan Chris, sampai akhirnya Bobby sadar kalau Shannon benar-benar tidak mencintainya. Ia kemudian setuju dan mereka pun beraksi. Setelah Chris berhasil selamat, di tempat lain Claire pun berhasil menemukan Bobby yang kemudian mengetahui kalau orang di balik topeng itu adalah Mike. Dan tiba-tiba Scene kemudian memperlihatkan Demi yang mengaku kepada Jason kalau ialah dalang dari semua ini, bukan Mike. Mike hanya diperalat olehnya. Sementara di tempat lain, Bobby dan Mike tampak sedang baku hantam. Scene kembali kepada Demi yang ternyata sejak dulu sudah merencanakan pembunuhan itu agar ia menjadi seorang yang populer. Dan belum sempat mengumbar semua boroknya, tiba-tiba kembali kepada Mike yang akhirnya berhasil menjatuhkan Bobby. Dan terlihat dalam posisi terjepit, Bobby pun meminta Mike untuk melepaskannya dan berkata akan membantunya memadamkan api, membantu membersihkan lantai, nyuci piring, gali sumur, dan sampai akhirnya. Sementara Claire masih tetap dengan panahnya yang menuju ke Demi yang mulai menyandra Jason. Terlihat Jason meminta Claire agar melepaskan anak panahnya sembari memberi kata-kata motivasi kepada Claire yang akhirnya membuat Claire berhasil menargetkan anak panah tepat pada biji mata si Demi. Dan Mike pun modiar akibat tusukan Bobby, sementara Bobby sekarat akibat tusukan Mike. Setelah berhasil menyelamatkan Bobby, Bobby pun berpesan kepada Jason agar berkata kepada orang-orang kalau Bobby meninggal sebagai seorang pahlawan. Lalu ia mencabut benda yang menancap di perutnya dan berkata
kalau Jason lah pahlawan sebenarnya. Here, hand up. Tell them that I died a hero's death. First, because I was hot. Bobby. Scene kemudian beralih kepada Shannon dan Chris yang akhirnya resmi jadian. Dan Jason yang akhirnya berhasil transfer Iller bersama Claire dan film pun berakhir. Itu dia guys, alur cerita film berjudul Hell of a Summer. Dari film ini, Bang Rian dapat simpulkan kalau sosial media jika tidak digunakan dengan bijak akan dapat membuat akal sehat kita rusak. Terlihat dari aksi nekat Demi yang tanpa pikir panjang sanggup menghabisi orang-orang di sekitarnya hanya demi konten. Bagaimana menurut kalian? Apa dan bagaimana cara bersosial media yang aman versi kalian? Tuliskan sekarang di kolom komentar. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, langsung aja share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka film ini, silakan tekan tombol like. Dan aktifkan tanda lonceng dengan menekan tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan update alur cerita film terbaru dari Bang Rian. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sukses selalu buat kita dan keluarga dan bye-bye.